Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 3 Oktober 2024, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi pengikut Kristus tidaklah semudah yang kita bayangkan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup kita akan senantiasa lurus dan tidak akan pernah menemukan masalah. Kenyataannya, menjadi pengikut Kristus ada begitu banyak cobaan, pergumulan, bahkan penderitaan yang harus kita lalui sebagai bentuk ujian kita untuk senantiasa setia kepadanya. Inilah yang ingin dikatakan Petrus kepada jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Petrus ingin mengingatkan mereka yang saat itu mengalami tekanan, penganiayaan, penderitaan dari orang-orang sekitar karena ketidaksukaan masyarakat sekitar tentang kehadiran orang Kristen di sana. Mereka dikucilkan, mereka menderita karena orang-orang di tempat itu tidak percaya kepada Kristus dan tidak menyukai kehadiran orang Kristen. Petrus ingin meneguhkan hati mereka. Itu sebabnya Petrus mengatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus bahkan telah lebih dahulu menderita untuk menebus dan menyelamatkan kita semua dari dosa yang akan membawa kita kepada penderitaan maut yang kekal. Yesus justru terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk membela dan untuk memenangkan setiap kita, umat kesayangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus yang mungkin juga mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak penderitaan, tekanan, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada dan hidup saat ini. Mungkin kita merasa tidak ada gunanya menjadi orang Kristen, mengikut Kristus, karena kita justru mengalami banyak penderitaan. Tetapi Petrus melalui firman Tuhan hari ini justru bukan hanya ingin meneguhkan iman orang Kristen di Asia Kecil, tapi juga ingin meneguhkan iman kita yang saat ini sedang mengikut Kristus, bahwa Dia, Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa, tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah melihat kesetiaan kita mengikut Dia, walau kita harus melewati banyak penderitaan. Tetapi ingatlah penebusan Kristus bagi dirimu. Ingatlah pengorbanan Kristus untuk kita. Dia mati bagi kita dan Dia rela disalibkan demi kita agar kita semua diselamatkan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti hidup dalam kebenaran, walau harus melewati banyak penderitaan. Jangan pernah berhenti berjalan di dalam kebenaran, walau kamu harus melewati banyak pencobaan, walau kamu harus dibenci oleh banyak orang. Tetaplah setia berjalan di jalan kebenaran Tuhan, karena di sana ada Allah yang setia menolong, menyertai, dan senantiasa menguatkan kita untuk tetap bertahan dan menang melewati segala persoalan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dari penyakit dosa dunia. Oleh bilur-bilurnya kita dimenangkan dari segala penderitaan. Dan oleh bilur-bilurnya kita bisa sampai ke tujuan kita,
yang sesungguhnya, yaitu surga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi ini. Firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa kami juga sebagai pengikut Kristus harus melewati banyak penderitaan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tapi kami harus mengingat untuk tetap setia, hidup di jalan Tuhan, untuk tidak berhenti melakukan kebaikan, berjalan di jalan yang benar, walau banyak orang yang membenci dan banyak orang yang tidak menyukai kami. Kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa melindungi, menyertai, bahkan menolong kami melewati segala masa sampai kami tiba di akhirnya. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau menguatkan, bahkan memberikan sukacita berlimpah bagi seluruh jemaat-Mu yang hari ini bersukacita menikmati ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan, Engkau sediakan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka tetap setia mengikut Engkau, tetap setia berjalan dalam kebenaran Kristus sebagai persembahan mereka atas begitu banyak kebaikan Tuhan yang mereka terima. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, atau mereka yang terbaring di rumah karena sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Maka Engkau juga akan menyelamatkan seluruh jemaat-Mu yang sakit saat ini. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dan beroleh kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Berkaryalah Engkau Tuhan atas hidup kami. Dan tuntunlah kami agar kami tetap setia berjalan di jalan kebenaran Tuhan, walau kami harus melewati banyak ujian dan penderitaan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.